batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Pada pertemuan yang ketiga ini kita lanjut pembahasan kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Dan kita masuk pada ta'riful kalam, definisi kalam, ya, kalimat. Dan kita sudah membahas definisi kalam dengan definisi yang lebih singkat, ya, di kitab Mukhtarat. Apa definisi kalam di kitab Mukhtarat? Susunan kata, itu syarat pertama, yang mempunyai arti syarat kedua. Dan di sini ada 4 syarat. Dan nanti di kitab Qatrun ada 2 syarat lagi, diringkas lagi. Tapi 2 syaratnya tidak sama seperti yang di Mukhtarat. Ini lebih dijabarkan menjadi 4 syarat agar lebih mudah untuk memahami. Ta'riful kalam, definisi kalam. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah hafizallahu ta'ala. Dan ini juga sudah ana sampaikan di Mukhtarat. Kenapa penulis memulai dengan kalam terlebih dahulu? Ada yang masih ingat? Mas Ardian? Karena kalam adalah maksud, tujuan dari mempelajari bahasa Arab. Karena dengannya kita dapat saling memahami dan bisa saling berbicara. Oleh karena itu memulai dengan kalam. Tapi kalau asal muasalnya itu apa? Huruf. Huruf hijaiyah yang kita maksud di sini. A, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ketika huruf disusun menjadi apa? Sebuah kata. Kalau bahasa Arabnya kata apa? Kalimatun. Ingat, jangan sampai keliru ini. Kata bahasa Arabnya kalimatun. Misalnya ba disusun lagi dengan alif, disusun lagi dengan ba, jadi apa? Babun. Sebuah kata yang berarti apa? Pintu. A disusun lagi dengan ba, jadi apa? Abun. Apa artinya? Bapak. Ketika kata disusun lagi menjadi apa? Jadi sebuah kalimat yang bahasa Arabnya kalamun. Dan ini yang dibahas oleh pensyarah penulis, ya. Dan nanti akan dijabarkan lagi oleh pensyarah hafizallahu ta'ala. Qala al-musannifu, nah itu yang di dalam kotak itu matan, ya. Dan nanti ana minta untuk menghafal al-ajurrumiyah. Dihafal. Nanti insyaallah ana pesankan matannya. Plus juga nanti ada terjemahnya agar memudahkan antum dalam menghafal. Kenapa? Udah punya antum? Ada terjemahnya juga? Ada, ahsan. Berarti nanti yang belinya yang belum punya aja. Nantilah insyaallah setelah pelajaran kita agendakan, rencanakan. Ya dihafal, ya, karena penting itu hafalan. Dan ini nanti insyaallah lebih mudah, lebih mengikat daripada hafalan antum yang di Mukhtarat. Benar bukan? Itu kan bahasa Indonesia. Kalau menghafal bahasa Arab itu lebih mudah, dan ini juga lebih pokok. Memang pokok-pokoknya itu yang di matan al-ajurrumiyah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam, kalimat bahasa Indonesianya. Dia adalah lafaz. Itu syarat pertama. Yang kedua, al-murakkabu, tersusun. Yang ketiga, al-mufidu, berfaidah. Itu syarat ketiga. Yang keempat syaratnya adalah bil wad'i, dengan peletakan. Wad', meletakkan. Jadi kalam di sini dalam kitab Tuhfatul Washabiyah ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-lafzu, lafaz.
Syarat yang kedua adalah al-murakkabu, tersusun, disusun. Syarat yang ketiga adalah al-mufidu, berfaedah. Dan syarat yang keempat adalah bil wad'i, dengan peletakan. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Mudahnya sebelum kita masuk ke syarah, karena nanti di syarah lebih dijabarkan lagi, tapi kita pahami dulu secara global. Perhatikan. Al-kalam, dia ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah al-lafzu, yaitu maksudnya apa al-lafzu? Dilafatkan. Dilafatkan. Itu syarat yang pertama, dilafatkan. Dan kita dapat memahami yang namanya dilafatkan pasti bersuara gak? Bersuara. Kalau dilafatkan bersuara pasti mengandung huruf gak? Mengandung huruf. Jadi dari kata dilafatkan muncullah 2 perkara, yaitu apa? Suara dan mengandung huruf. Bersuara dan mengandung huruf. Huruf apa? Nanti insya Allah dibahas di syarat keempat. Ini syarat yang pertama, al-lafzu, dilafatkan. Ya, ini mudahnya ya, sebelum nanti masuk ke definisi bahasa Arab. Ya, kalau dilafatkan insya Allah semua orang paham. Oh, dilafatkan itu pasti bersuara. Juga pasti kalau dilafatkan itu mengandung huruf. Kalau misal Anda cuman begini, melakukan hal ini. Udah mengatakan dilafatkan belum? Belum. Atau udah dilafatkan belum? Belum. Jadi kapan dilafatkan? Kalau dia bersuara dan mengandung huruf. Kalau bersuara saja, udah dilafatkan belum? Belum. Kalau cuma mengandung huruf saja nggak bersuara, udah dikatakan dilafatkan belum? Belum. Berarti dia harus bersuara dan mengandung huruf. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, disusun. Dan kita sudah lalui ini di muhtarat, disusun. Yang namanya disusun itu minimal berapa? 2 kata. Minimal 2 kata. Ya. Misalnya ada apa namanya ini? Penghapus. Anak katakan ini susunan penghapus. Bisa gak dikatakan susunan penghapus? Mana susunan penghapus? Satunya lagi mana? Pasti gitu. Jadi minimal dikatakan susunan itu kalau dia ada 2 sesuatu, 2 perkara. Jadi syarat yang kedua adalah disusun. Berarti apa yang bisa kita pahami? Minimal 2 kata. Lebih baik. Ya, bukan lebih baik, maksudnya minimal 2 kata atau lebih. Syarat yang ketiga apa? Al-mufid, berfaedah. Ya, berfaedah ya dapat dipahami, memiliki arti sempurna. Mudahnya berfaedah dapat difahami. Ya, orang ngomong panjang lebar tapi nggak dapat difahami, berfaedah gak? Nggak berfaedah, ada kalam. Tatwil mumil ya, itu namanya. Panjang tapi membosankan. Maka kalam dia berfaedah. Ya, maksudnya apa berfaedah? Dapat difahami. Bil wad'i, apa itu bil wad'i? Dengan peletakan. Maksudnya adalah berbahasa Arab. Jadi kalam dia ada 4 syaratnya. Ini versi mudahnya secara global. Syarat yang pertama adalah al-lafzu, dilafatkan. Yang namanya dilafatkan pasti dia bersuara dan mengandung huruf. Syarat yang kedua adalah al-murakkabu, disusun. Yang namanya susunan itu minimal 2 kata. Syarat yang ketiga adalah al-mufid, berfaedah. Yang namanya berfaedah pasti difahami. Syarat yang keempat adalah bil wad'i, dengan peletakan. Karena kita mempelajari ilmu nahwu, pasti yang dibahas apa? Bahasa Arab. Maka ini adalah syarat kalam. Contoh yang memenuhi syarat kalam. Misalnya anak katakan qoma Zaidun. Dia dikatakan kalam atau bukan? Qoma Zaidun dikatakan kalam atau bukan? Dikatakan kalam. Telah berdiri Zaid. Kita lihat. Misal Anda mengatakan nih ya, Anda bersuara, qoma Zaidun, dikatakan kalam enggak? Dikatakan kalam. Kita lihat apakah memenuhi syaratnya. Pertama, dia dilafatkan enggak?
Dilafadzkan, ana bersuara. Qoma Zaidun dan mengandung huruf ko, alif, mim, zai, ya, dal. Disusun nggak? Tersusun nggak? Tersusun. Ada dua kata, koma, satu, Zaidun, yang kedua. Mufid, berfaedah nggak? Berfaedah, dapat pahami. Oh, Zaid berdiri dia. Kemudian dia berbahasa Arab nggak? Oh, berbahasa Arab dia. Koma Zaidun, berbahasa Arab. Maka qoma Zaidun adalah kalam. Paham insyaallah? Paham ya? Nanti dijelaskan lagi oleh pensyarah di dalam syarahnya. Perhatikan. Aqulu wabillahi at-taufiq. Bada al-musannifu rahimallahu ta'ala bil basmalati. Yang nggak tahu harakatnya diharakatkan. Zubair tahu harakatnya? Hah? Nanti kalau anak suruh ulang nggak tahu gimana? Yakin tahu? Bada al-musannifu rahimallahu ta'ala bil basmalati. Ya kalau sudah tahu harakatnya nggak perlu diharakatkan ya. Kalau sudah tahu memang. Alal qawli bi annaha min kalamihi. Iqtidaan bil kitabil azizi wa ta'assiyan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Bada al-musannifu, apa bada'a? Bada'a yabda'u, memulai, ahsan tuh. Bada al-musannifu, penulis memulai, semoga Allah merahmatinya, bil basmalati, dengan basmalah. Lihat di sini. Alal qawli, di atas pendapat, bi annaha min kalamihi, bahwasanya dia, ha itu kembali kemana? Basmalah. Bahwasanya basmalah min kalamihi, termasuk dari perkataan penulis. Hi itu kembali ke al-musannif ya. Jadi ada perbedaan di antara para ulama. Ini penulis mengawali kitabnya dengan basmalah atau tidak. Dan kalau seandainya ada tulisan basmalah dalam sebuah matan al-Ajurrumiyah, itu termasuk perkataan penulis atau muridnya. Dan di sini pensyarah memilih bahwasannya penulis mengawali kitab al-Ajurrumiyah dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan penulis memulai dengan basmalah? Yang pertama, iqtidaan bil kitabil azizi, karena mengikuti dengan Al-Quranul Karim, kitab yang perkasa, kitab yang mulia. Ini alasan yang pertama. Iqtidaan, karena mengikuti. Apa ya Rob iqtidaan? Ada yang tahu? Mansub dia nih, iqtidaan. Antum coba urutkan yang mansub-mansub itu termasuk dia yang mana? Maf'ul bi fi'lnya mana? Hah? Ada yang tahu? Lihat dari terjemahnya. Karena mengikuti. Apa itu? Maf'ul li ajli. Maf'ul karenanya. Ya li ajli apa artinya? Karenanya. Dicatat tuh i'rabnya iqtidaan maf'ul li ajli. Jadi penulis memulai dengan basmalah. Kenapa? Gitu kan? Kenapa penulis memulai dengan basmalah? Itu maf'ul li ajli. Ya kalau kita di muhtarat, qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri karena memulaikan Amr, karena memuliakan Amr. Ketika ditanya kenapa Zaid berdiri, jawabannya apa? Karena memuliakan Amr. Berarti di situ ijlalan, memuliakan adalah maf'ul li ajli. Dan di sini penulis memulai dengan basmalah. Kenapa penulis memulai dengan basmalah? Jawabannya apa? Iqtidaan, karena mengikuti. Berarti iqtidaan apa ya Robnya? Maf'ul li ajli, karena mengikuti Al-Quran. Yang kedua,
Wa ta'assiyan. Nah, ta'assiyan berarti apa i'rabnya ini? Hah? Atof. Ahsan, barakallahu fiik. Wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi, dalam tulisan-tulisannya, wa murasalatihi, dan surat-suratnya. Dan ini nanti dibahas panjang lebar dalam pembahasan tauhid saja ya. Kemudian lihat di sini. Thumma thanna bita'rifil kalami li'annahu al-maqsudu bidzati idh bihi yaqa'u tafahumu wat takhatubu. Perhatikan, ini yang tadi ana sampaikan kenapa penulis memulai dengan kalam. Thumma sanna, kemudian sanna itu menomorduakan. Setelah basmalah kan pertama, kemudian sanna menomorduakan, isnan, sanna. Kemudian penulis menomorduakan, tapi kalau terjemahan mudahnya apa? Melanjutkan. Tapi kalau letterleknya itu apa? Sanna menomorduakan. Basmalah pertama mengawalkan, kemudian sanna menomorduakan. Tsumma sanna bi ta'rifil kalami, kemudian penulis menomorduakan atau melanjutkan bi ta'rifil kalam, dengan definisi kalam. Kenapa memulai setelah basmalah dengan definisi kalam? Alasannya li'annahul maqsudu bidzati, karena bahwasannya dia adalah maksud pada zatnya, yaitu maksud pada zat mempelajari ilmu nahwu. Maksud pada zatnya itu maksudnya apa? Maksud dalam mempelajari ilmu nahwu. Idbihi yaqa'ut tafahumu, karena dengannya, yaitu dengan kalam, bihi, hi itu kembali ke mana? Kalam. Karena dengan kalam yaqa'ut tafahumu, akan terjadi tafahumu, saling memahami. Wat takhatubu, dan saling berbicara. Oleh karena itu penulis mengawali pembahasannya dengan kalam. Li'annahul maqsudu bidzat, karena bahwasanya kalam adalah maksud pada zatnya, mempelajari ilmu nahwu adalah agar yaqa'ut tafahumu, dapat saling memahami, wat takhatubu, dan saling berbicara. Kemudian lihat di sini, penulis tidak membawakan definisi secara bahasa dari kalam. Langsung definisi secara istilah. Nanti insya Allah di kitab yang lebih luas akan ada definisi kalam secara bahasa. Oleh karena itu kita tidak bahas di sini definisi kalam secara bahasa, karena penulis pun dan pensyarah pun tidak membahasnya. Wal kalamu 'indan nahwiyina, wal kalamu 'indan nahwiyina huwa majtama'a fihi arba'atu umurin. Dan kalam indan nahwiyin, di sisi para ulama nahwu, udah berapa menit ini? Baru 18 menit ya. Wal kalamu 'inda nahwiyin, dan kalam di sisi para ulama nahwu, dia adalah majtama'a, sesuatu yang terkumpul, fihi, padanya, arba'atu umurin, 4 perkara. Jadi kalam adalah yang terkumpulkan pada 4 perkara. Maksudnya kalam dia adalah yang memenuhi 4 syarat. Al-awwalu, yang pertama, dan ini termasuk syarat yang pertama, ayyakuna lafzan, harus dilafatkan. Ustaz, kok dibacanya, diterjemahkannya lafzan? Lafzon diterjemahkannya dilafatkan gitu. Karena lafzon dia di sini masdar bermakna maf'ul, ay malfud. Ayyakuna lafzon, itu syarat yang pertama. Perkara yang pertama yang kalam terkumpulkan dengannya.
harus dilafatkan. Dan tadi kita udah bahas dilafatkan ya pasti bersuara dan mengandung huruf. Atsani yang kedua ayyakuna murakkaban, disusun. Dan tadi kita sudah bahas syarat yang kedua murakkab disusun maksudnya apa? Minimal 2 kata. Ats-tsalisu yang ketiga ayyakuna mufidan, yaitu harus berfaedah. Ya, maksud berfaedah yaitu dapat difahami. Ar-rabi'u yang keempat, dan ini termasuk syarat yang keempat, ayyakuna maudu'an, harus diletakkan. Apa maudu'an? Maksudnya diletakkan ay bil wad'il arabi, dengan peletakan orang Arab. Lebih mudahnya yaitu dengan bahasa Arab. Itu syarat yang keempat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal. Kemudian lanjut ke definisinya satu persatu. Apa itu definisi al-lafdhu, apa itu definisi al-murakkab, apa itu definisi mufid, apa itu definisi nanti bil wad'i. Dan ini harus dihafal ya. Di stabilo kemudian antum hafal. Kapan hafalnya? Ya nanti itu di waktu-waktu kayak misalnya nanti setelah makan siang ada waktu kosong itu antum gunakan untuk menghafal. Atau nanti semisal setelah ba'da pelajaran setelah asar itu jam 5 sampai maghrib itu ada sela-sela waktu untuk antum murojaah dihafal. Atau jam 8 sampai jam 9 dihafal, jam 9 malam ya. Kemudian kan istirahat jam 9 sampai jam 10 harus tidur. Itu antum selahkan untuk menghafal ya, minimal 1 kalimat dihafal. Fa ma'na al-lafdhu, makna dari al-lafdhu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. As-sautul mustamilu, lafaz adalah saut, suara. Sebagaimana udah ana jelaskan di awal, orang kalau ngomong berlafaz, telah melafatkan, pasti dia bersuara. Dan al-mustamilu mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi ini definisi dari al-lafdhu. As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, dihafal. Suara yang mengandung atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Apa aja itu huruf hijaiyah? Allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Huruf hijaiyah dia adalah allati awwaluha al-alifu, yang awalnya adalah alif, wa akhiruha al-ya'u, dan akhirnya adalah ya. Contohnya apa yang al-lafdhu dilafatkan bersuara dan mengandung huruf hijaiyah? Wa dzalika nahwu Zaid fa innahu lafdhun. Contohnya apa? Zaid. Ketika ada orang yang mengatakan, ana misalnya mengatakan Zaid, maka ana dikatakan telah melafatkan, Ustaz Fahmi telah melafatkan. Karena ada kalau orang mengatakan Zaid, dia telah mengatakan suatu suara mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang mengandung atas sebagian huruf-huruf hijaiyah, wa hiya az-zayu wal ya'u wad dalu, ya zai, ya dan dal. Jadi apabila orang mengatakan Zaid fa innahu lafdun, maka sesungguhnya dia adalah lafaz, li'annahu sautun, karena bahwasanya dia adalah suara, mustamilun mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah yaitu zai, ya, dal. Maka dari sini apa? Fa kharaja bil lafzi al isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma mimma laisa bilafzin fala tusamma kalaman indan nuhati. Perhatikan. Tadi kita katakan lafaz adalah suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah, maka fa kharaja bil lafzi, keluar dari kata lafaz adalah al isyarah, isyarat. Isyarat tidak dikatakan lafaz. Misal ana mengatakan ana melakukan Faiz, Yusuf, nah, isyarat atau Yusuf gitu. Itu dia tidak dikatakan lafaz karena nggak ada suara. Oke lah bersuara, misalnya Yusuf,
tapi tidak mengandung huruf hijaiyah. Bersuara tapi tidak mengandung huruf hijaiyah. Misal antum ada berisik, bersuara gak? Bersuara. Tapi mengandung huruf hijaiyah gak? Enggak. Maka bukan lafaz. Keluar juga darinya wal kitabatu, tulisan. Tulisan tidak dikatakan lafaz. Karena dia hanya mengandung huruf hijaiyah tapi tidak bersuara. Wa nahwuhuma, dan semisal keduanya. Semisal apa? Contohnya misalnya daqul bab, ketukan pintu. Di situ dia bersuara tapi tidak mengandung huruf hijaiyah, maka tidak dikatakan lafaz. Maka kapan dikatakan lafaz? Ketika dia bersuara dan mengandung huruf hijaiyah. Lalu kemudian di sini kata pensyarah hafizallahu taala, keluar dari lafaz tadi isyarat, tulisan dan semisal keduanya yang bukan termasuk lafaz, mimma laisa bilafdhin, dari hal-hal yang bukan termasuk lafaz. Fala tusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan kalam indan nuhah di sisi para ulama nahwu, karena syarat yang pertama dari kalam adalah al-lafdhu, dilafatkan. Berarti kalau dilafatkan itu dia harus bersuara dan mengandung atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Lanjut. Wa ma'nal murakkabu, dan makna murakkab disusun. Definisinya dia adalah, dan ini juga harus dihafal, ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ma tarakkaba min kalimataini. Min apa i'rabnya? Huruf jar. Kalimatain majrur. Apa tanda jarnya dia di situ? Ya. Kenapa tanda jarnya ya? Musanna ahsan. Fa aktsara. Fa apa i'rabnya? Atof. Kenapa dibaca aksara bukan aksari? Hah? Iya, kenapa dibaca aksara bukan aksari? Atof memang dia majrur. Karena kalimatain majrur. Kenapa dibaca aksara bukan aksari? Mamnu mina sarf. Ahsan ya Zubair, barakallahu fiik. Fa aksara, karena dia mamnu minas sarf. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Murakkab adalah ma tarakkaba, apa-apa yang tersusun dari dua kata fa aktsara, atau lebih. Jadi minimal dua kata baru dikatakan disusun. Contohnya safara Muhammadun. Dia di sini dikatakan murakkab enggak? Dikatakan murakkab karena ada berapa kata dia di situ? Kata yang pertama apa? Kedua, safara Muhammadun, Muhammad telah bersafar. Contoh kedua, wal ilmu khairu tijaratin, ilmu adalah sebaik-baik perdagangan. Di sini dikatakan murakkab enggak? Karena di sini ada berapa kata? 3. Yang pertama apa? Ilmu. Kedua, ketiga, tijarah. Fal mithalul awwalu lafdhun murakkabun min kalimataini. Perhatikan, ana ulang. Yang kata rakatnya ada rakatkan. Fal mithalul awwalu lafdhun murakkabun min kalimataini. Al-ula safara, wathaniyatu, itu bisa dibaca wathaniyatu, bisa dibaca wathaniyati ya. Dan dia tergantung antum i'rabnya di al-ula apa. Kalau antum i'rabnya al-ula khabar li mubtada mahdzuf min kalimataini huma al-ula, berarti dibacanya wathaniyatu. Tapi kalau antum i'rabnya al-ula, dia sebagai badal ba'd minal kul, dari kalimatain ya, dari dua kata. Sebagiannya apa? Yang pertama safara gitu. Berarti dibacanya wathaniyati. Oke, itu faedah tambahan bagi yang paham saja. Enggak paham enggak apa. Enggak paham jangan dipusingin, nanti paham insyaallah. Contoh yang pertama safara Muhammadun, berarti kan lafdzun murakkabun min kalimatain, al-ula safara wa thaniyatu Muhammadun. Contoh yang pertama dia adalah lafaz yang murakkab, lafaz yang disusun dari dua kata.
Al-ula, yang pertama adalah safara, wasaniyatu, dan yang kedua adalah Muhammad. Tadi kita udah sebutkan bareng-bareng. Wal mithalu tsani, dan contoh yang kedua, apa contoh yang kedua? Al-ilmu khairu tijaratin. Contoh yang kedua adalah lafzun murakkabun min salasi kalimatin. Pertanyaannya, min salasi, kenapa dibaca salasi bukan salasati? Atau kenapa ditulis salasi bukan salasati? Apa alasannya? Tunjuk tangan. Apa azan? Majrur. Oke, ahsan, majrur. Tapi pertanyaannya, itu kenapa ditulisnya salasi bukan salasati? Karena dia apa? Menyelisih ma'dud. Ma'dud menyelisih adat. Memang ma'dudnya di situ kalimat mudzakkar apa muannas? Muannas. Maka karena ma'dudnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar min salasi kalimatin. Ya, praktek-praktek ya dari yang udah kita pelajari di muhtarat. Al-ula al-ilmu, was-tsaniyatu khairu, was-tsalitsatu tijaratin. Perhatikan, wal mithalu tsani, dan contoh yang kedua, al-ilmu khairu tijaratin. Dia adalah lafzun murakkabun min salasi kalimat. Dia adalah lafaz yang disusun dari 3 kata. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, was-tsaniyatu, dan yang kedua adalah khairu, was-tsalitsatu, dan yang ketiga adalah tijaratin. Jadi murakkab disusun dari 2 kata atau lebih. Maka apa? Fa kharaja bil murakkabi al mufradu. Maka keluar dengan murakkab dari kata murakkab adalah al mufrad, yaitu yang tersusun dari 1 saja. Contohnya apa? Zaid. Kalau ada orang yang mengatakan Zaid, tidak dikatakan murakkab karena hanya 1. Bait, masjid, faiz, saburah, tidak dikatakan murakkab karena cuma 1 kata. Disebabkan syarat murakkab minimal 2 kata. Fala yuqalu lahu kalamun inda nuhatiya fa kharaja bil murakkabi al mufradu, maka keluar dengan kata murakkab adalah mufrad. Contohnya Zaid, fala yuqalu lahu kalamun, maka dia tidak dikatakan kalam. Lahu, hu itu kembali ke mana? Zaid. Ahsan ya Zubair. Fala yuqalu lahu, maka tidak dikatakan lahu bagi Zaid. Kata Zaid tidak dikatakan kalam inda nuhati, di sisi para ulama nahwu. Masya Allah. Paham insyaallah? Lafaz dia harus bersuara dan mengandung huruf. Murakkab tersusun minimal berapa kata? 2 kata. Masya Allah. Kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang keempat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.